Aryani silahkan. Ya, Bapak Ibu, senang sekali bersama-sama kita bertemu lagi. Eh, Pojokannya bagus ya. apakah Bapak Ibu eh, masih mengingat apa yang kemarin kita bicarakan nih di dalam parenting kita yang lalu? Minggu lalu kita bicara apa ya? Minggu lalu kita bicara tentang Ortu konsultan. ortu konsultan. Wah, bener dah. Senang banget kita bisa sama-sama belajar jadi orang tua konsultan ya, Bapak Ibu. Walaupun kita baru dapat teasernya atau iklannya aja gitu ya. Tapi semoga kita sudah mulai terbuka bahwa anak cucu kita atau anak kita bisa punya model parenting yang berbeda sama kita. Makanya kita nggak bilang lagi itu kok aneh ya anak zaman sekarang gitu ya. Tapi karena memang modelnya berbeda gitu. Sebelum kita mulai saya bicara tentang tema selanjutnya. Kita mau nyanyi dulu lagu-lagu yang kita kan bicara tentang faith talk atau percakapan iman Bapak Ibu. Nah, salah satu model percakapan iman adalah menyanyi bersama anak-anak atau cucu kita, sehingga mereka tahu atau belajar iman melalui lagu yang mereka nyanyikan. Makanya saya akan putarkan satu lagu yang legendaris atau yang tradisional, tapi dari mulai mungkin Bapak Ibu sampai cucu kita sekolah minggu. Ya. Ini saya rekam dulu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Oke, ini salah satu bagian dari faith talk atau percakapan iman yang bisa kita lakukan bersama dengan anak dengan cara kita menyanyi bersama mereka. Nah, apa itu faith talk atau percakapan iman? Jadi Bapak Ibu, saya akan mulai
ngobrol-ngobrol kita gitu, ngobrol-ngobrol lah ya, sebab nanti kita juga ada percakapan. Bicara tentang faith talk atau percakapan iman bersama dengan cucu, bagaimana caranya? Tapi saya akan ngobrol atau ngomong dulu kepada Bapak Ibu tentang kenapa perlu ada faith talk gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa itu faith talk atau percakapan iman? Percakapan iman itu bergantung pada bahasa yang kita gunakan. Jadi perlu ada bahasanya ya. Ngobrol-ngobrol kan perlu pakai bahasa nih. Jadi kalau kita bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, anak cucu kita bisa bicara bahasa Inggris, kita percakapan dalam bahasa Indonesia nggak nyambung pastinya. Jadi percakapan iman itu bergantung pada bahasa yang kita gunakan untuk memperkenalkan iman kepada anak cucu kita. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi ada sebut namanya bahasa iman. Nah, bahasa iman tuh kayak apa sih? Semakin banyak kata-kata yang berkaitan dengan iman yang kita perkenalkan kepada anak cucu kita, maka semakin mereka diperkenalkan untuk menjadi bagian dari orang beriman. Jadi ada tuh bahasa imannya. Kalau misalnya kita ngomong bodoh kamu gitu. Nah, itu bukan bagian dari bahasa iman tentunya. Malah tidak produktif ketika kita bicara tentang kata-kata yang menusuk, menyakiti, lalu kita menggunakan bahasa iman juga. Jadi, ayo, kalau kamu enggak berdoa, nanti kamu jadi anak bodoh gitu ya. Nah, ini kontraproduktif. Sebab berdoa adalah bahasa iman, maksudnya berbicara sama Tuhan, tapi kata bodoh itu membuat orang berpikir iman dan bodoh gitu ya. Jadi berdoa dan bodoh itu akan nabrak, kontraproduktif. Sebab anak-anak itu tidak bisa mendengar kata tidak. Kalau kita bilang kata-kata tidak atau negatif, itu nggak didengar tuh. Yang didengar nanti ujungnya. Tidak baik seperti ini, berarti dia mikirnya oh baik melakukan seperti ini gitu. Nah, jadi anak-anak perlu bahasa iman dalam percakapan iman. Semakin banyak bahasa iman yang kita katakan atau ucapkan, semakin banyak mereka mengerti dunia iman. Bayangkan kalau kita nggak pernah ngomong sama anak kita, puji Tuhan, maka dia nggak ngerti bahwa puji Tuhan itu bagian dari iman. Lalu bagaimana mungkin dia memperkenalkan pada anaknya lagi atau cucu kita tentang pentingnya memuji Tuhan? Kalau kita sendiri nggak pernah memuji Tuhan, kita sendiri nggak pernah menyatakan syukur kita kepada Tuhan, kepada anak bahkan cucu kita, maka nggak jadilah suasana pengalaman kehidupan beriman. Nah, itu jadi bahasa iman menentukan percakapan iman, atau bahasa iman ada dalam percakapan iman. Oke, sekarang apa sih bahasa iman yang sering kita gunakan? Coba silakan Bapak Ibu bicara tentang bahasa iman ya. Kira-kira apa sih bahasa iman yang sering Bapak Ibu gunakan sebagai bagian dari percakapan iman kita? Tadi saya bilang puji Tuhan gitu ya. Wah, kalau saya bilang aduh Dek, puji Tuhan hari ini Mami dapat makanan enak gitu ya. Wow, iya ya, makanan enak tuh dari Tuhan ya. Itu kan bahasa iman dalam percakapan iman. Nah, kira-kira bahasa iman apalagi yang Bapak Ibu ketahui untuk memperkenalkan iman? Silakan. Ada yang di chat maupun yang spontan, Bapak Ibu bisa. Oke, praise the Lord. Iya, Kak. Jadi praise the Lord. Baik, apalagi, Bu? God bless you. God bless you, Tuhan berkati ya, gitu ya. Jadi anak-anak, saya suka dengar tuh anak-anak pendeta kalau ikut Zoom sama orang tuanya gitu, jadi udah biasa ngomong God bless you, gitu ya. Oke, mereka memang baru meniru, tapi meniru yang baik, bukan meniru yang tidak baik. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Bahasa apa ya yang kira-kira cocok untuk kita perkenalkan tentang iman kita? Haleluya. Iya, puji Tuhan.
gitu ya Pak. Haleluya, puji Tuhan. Kamu atau God bless you gitu ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut, tapi saya mau menceritakan kepada Bapak Ibu bahwa bahasa iman yang kita gunakan seringkali hanya basa-basi atau informasi. Udah doa belum? Gitu ya. Udah doa belum? Gitu. Udah Oma, gitu ya. Terus baru mau makan, udah doa belum? Kan tadi udah Oma, gitu ya. Omanya jadi lupa atau cuman basa-basi dan informasi aja. Sehingga tidak benar-benar merasa dihidupi. Nah, ini bahasa iman yang akhirnya menguap karena cuman basa-basi. Aduh, Oma mau nih cucu Oma nih pelayanan tapi basa-basi. Kenapa? Karena omanya juga nggak pelayanan sama opanya. Gimana mau bicara bahasa iman tapi nggak dihidupi? Nah, yang kedua adalah diucapkan sepenuh hati karena dilakukan. Ya itu contohnya. Aduh, sama oma nih kan pelayanan di gereja ya. Oma pengen deh cucu oma juga ikut melayani Tuhan, mencintai Tuhan gitu ya. Karena oma melakukan juga. Nah, kalau dilakukan, diucapkan sepenuh hati, maka bahasa iman menjadi efektif dalam percakapan iman. Karena bukan hanya sekedar basa-basi atau informasi belaka. Nah, Bapak Ibu, kelewatan. Kenapa sih ada vetok yang basa-basi? Ya, bahasa iman sekedar informatif terjadi kalau kita tidak menghidupi iman kita. Itu akhirnya menjadi ritual belaka. Itu menjadi percakapan yang tidak punya makna karena tidak dihidupi. Beda kalau Bapak Ibu bilang, oh ya saya tahu Tuhan itu baik. Itu bahasa iman. Tapi kalau benar-benar Bapak Ibu merasakan bagaimana sakit, lalu Tuhan tolong, dan akhirnya bisa tetap melakukan kegiatan sehari-hari dengan pertolongan Tuhan, itu beda nanti ngomongnya. Omongnya akan bilang gini, Tuhan tuh emang benar-benar baik ya. Aku ngalamin kesulitan dalam perjalanan pelayanan gereja selama 20 tahun jadi pendeta. Tapi Tuhan tetap menolong memberikan banyak orang baik dalam hidup saya. Tuhan baik banget. Beda kan Bapak Ibu? Sama kalau saya khotbah bilang, Bapak Ibu percayalah Tuhan itu baik. Baiklah pada semua orang. Tuhan baik dan melakukan banyak hal-hal baik pada orang-orang yang percaya atau tidak percaya. Nah, itu masih dalam kognitif saya, belum meresapi dan merasakan apa yang saya katakan, gitu ya. Maka penting sekali termasuk para pendeta. Berkhotbah bukan hanya pengetahuan, tapi berkhotbah bukan hanya basa-basi pengetahuan, sebuah informasi, tetapi menghayati apa yang dikatakan, karena itu bagian dari pengalaman hidupnya, bagian dari pergumulan imannya, bagian dari kemenangan iman yang dia rasakan setelah melewati suka duka hidup. Nah, itu juga dibaca. Jadi Bapak Ibu sebetulnya sedang khotbah juga loh, kepada anak, kepada cucu, kepada mantu. Apa yang kita katakan itu benar-bear punya kualitas, punya manfaat, karena saya merasakan dan mengalaminya. Nah, itu namanya faith talk, atau percakapan iman yang bukan basa-basi. Nah, Bapak Ibu, jadi faith talk, percakapan iman, sangat berkaitan erat dengan faith language, atau bahasa iman. Nah, tapi semakin dewasa iman seseorang, semakin faith talk dan faith language-nya otentik atau benar-benar terjadi. Jadi anak mantu cucu kita juga amancu nih, gitu ya, akan melihat sebagai saksi mata. Apakah opa oma ini benar-benar beriman atau cuma ngomong doang, cuma ngomong aja, gitu. Kenapa? Otentisitas atau keaslian dari iman kita terasa, bukan terlihat, bukan hanya didengar ya, tapi terasa buat anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu, gimana sih taunya orang bertumbuh dewasa iman atau enggak? Tadi kan kedewasaan iman mempengaruhi kualitas dari faith talk atau faith language kita. Nah,
Bagaimana kita tahu nih bahwa kita sudah dewasa iman? Ternyata dewasa iman atau dewasa spiritualitas bergantung pada apakah kita bertumbuh. Nah, saya mau menceritakan dulu tentang teori pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia ini ada namanya teori pertumbuhan atau perkembangan. Ada 2 model atau 3 model setidaknya. Yang pertama adalah yang disebut pertumbuhan linear. Bapak Ibu, pertumbuhan linear dalam dunia matematis gitu ya, itu adalah semakin X-nya bertambah, semakin Y-nya bertambah. Nah, XY-nya apa? Semakin tambah usia, semakin fisiknya juga bertambah gitu ya. Itu pertumbuhan linear. Jadi, wah gambarnya jadinya, tunggu saya kasih gambar ya. Gambarnya adalah seperti ini. Ting gitu ya. Semakin bertambah usia, semakin bertumbuh secara fisik. Nah, tapi bedanya apa dengan pertumbuhan spasial nih Bapak Ibu? Pertumbuhan spasial itu semakin bertambah usia, belum tentu atau bisa saja usia dewasa baru berkembang karena waktu kecil bertambah usia nggak berkembang. Itu pertumbuhan spasial. Jadi pertumbuhan seperti apa pertumbuhan spasial? Bukan pertumbuhan fisik. Kalau pertumbuhan fisik tuh dikasih makan, dikasih minum, disuruh olahraga, tambah usia, tambah bertumbuh. Nanti pertumbuhan linear ada turun. Kalau di usia lansia kan nanti udah naik, tambah usia terus turun lagi gitu ya. Ini linearnya tapi lurusnya tuh antara X sama Y-nya itu seimbang. Nah, bedanya pertumbuhan spasial itu pertumbuhan yang tidak bergantung pada X sama Y konsistensinya. Jadi kalau tambah usia belum tentu berkembang. Nah, ada itu namanya spasial. Tapi yang saya mau katakan, nah ini ya, jadi yang saya mau katakan, sorry, ini linear ya. Tambah usia belum tentu bertumbuh atau belum tentu bertumbuh dengan baik. Gitu ya. Nah, ini ada pertumbuhan fisik, ada pertumbuhan lainnya. Nah, saya bagi menjadi 3. Ini kok garisnya nggak bisa dibuang. Bentar ya, saya buang dulu. Nah, jadi sampai situ semoga Bapak Ibu mengikuti. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dalam diri setiap manusia. Yang pertama pertumbuhan linear tadi, bertambah pertumbuhan fisiknya dan bertambah tumbuh usianya, maka fisik dan kognitifnya bertumbuh. Itu linear. Nah, masalahnya ada yang berbeda nih non-linear. Kalau non-linear ini Bapak Ibu, usianya bertambah, kelihatannya bertumbuh, tapi belum tentu hasilnya baik. Nanti saya kasih contohnya. Itu pertumbuhan sosial. Nah, yang lain ada yang namanya pertumbuhan spasial. Pertumbuhan spasial itu jika tidak diajarkan dan belajar yang baik, maka dia nggak bertumbuh. Jadi pertumbuhan spasial itu ada pada pertumbuhan emosi dan iman. Kalau yang linear ada pada pertumbuhan sosial dan mental. Gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan kita beda-beda nih. Jadi kalau dibilang apakah orang itu dewasa? Belum tentu. Usianya 50 tahun belum tentu dewasa secara emosi dan iman. Belum tentu dewasa secara sosial, tapi bertumbuh secara sosial. Jadi Bapak Ibu belum tentu dijamin Bapak Ibu usianya 50-60 tahun tapi dewasa dalam segala hal, belum tentu. Secara fisik dewasa. Kognitif bisa jadi dewasa, bertumbuh, tambah pintar, tambah banyak mengerti. Makanya kita belajar terus ya. Nah, tapi secara sosial, emosi dan iman belum tentu bertumbuh. Belum tentu bertumbuh dengan baik. Nah, mari kita lihat contohnya. Tadi pertumbuhan linear ya. Pertumbuhan linear tambah usia tambah tinggi. Tambah usia tambah mengerti secara kognitif. Ini kita sudah mengerti. Saya tidak perlu jelaskan ulang lagi.
Nah, yang kedua pertumbuhan linear nih. Non-linear. Pertumbuhan non-linear kan bertambah tumbuh, tambah usia gitu ya. Tambah usia, tambah bertumbuh, naik. Tapi belum tentu tambah baik, Bapak Ibu. Ini berkaitan erat jadi dengan yang namanya kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial, kecerdasan emosi juga, tapi kecerdasan emosi tadi lebih ke spasial ya. Kecerdasan sosial ini lebih kecerdasan sosial. Jadi tambah usia belum tentu secara sosial bertumbuh secara baik. Nah, pakai contoh ya Bapak Ibu, tiap orang nih beda pengalaman nih. Jadi begini, yang namanya pertumbuhan non-linear atau pertumbuhan yang tambah usia, tambah bertumbuh, tapi belum tentu tambah baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, waktu kita bayi, sorry pakai bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu bayi, Bapak Ibu kan ya bayinya itu lagi digendong-gendong gitu ya. Dia belajar nggak? Bertumbuh nggak? Bertumbuh, baik secara fisik maupun sosial. Nah, pertumbuhannya apa yang baik? Waktu bayi nih, dia nangis, terus opa-omanya angkat. Mau susu ya? Dikasih susu. Tidur lagi, taruh lagi. Dia nangis lagi, gitu ya. Nggak usah diangkat, tapi kita buka. Oh, kayaknya popoknya penuh. Berarti dia nggak nyaman dengan popoknya penuh. Kita gantiin popok. Nggak harus digendong selalu loh ya. Oke, nah pada waktu kita tahu dan bisa memenuhi kebutuhan seorang bayi, waktu dia kasih signal nangis, kita peka dia kebutuhannya apa, dia sedang belajar yang namanya trust atau percaya. Jadi anak-anak sampai dewasa belajar trust dari masa bayi. Nah, kebayangkan Bapak Ibu kalau muncul nanti orang dewasa yang bilang, ini di yang kuning-kuning saya kasih tanda ya Bapak Ibu. Saya mah nggak mudah percaya sama orang, sulit percaya, mistrust namanya. Nah, itu biasanya sama psikolog ditanya, waktu bayi yang ngasuh siapa? Kalau ngasuhnya ganti-ganti, nanti dia nangis kadang diangkat, nangis keras nggak diangkat, nanti lagi bapaknya bilang, udah nanti manja, diangkat-angkat terus, nggak usah diangkat, jadi dibiarin nangis gitu ya. Nah, setelah besar, dia jadi orang yang sulit percaya. Walaupun bapak ibu bilang, Tuhan itu baik loh, buktinya kamu tuh diberi makan, kamu sakit ada yang jagain, dulu tuh kamu tuh bener-bener disayang. Dia tidak mudah percaya. Kenapa? Karena waktu masa bayinya, waktu pertumbuhan sosial, dia mengalami bagaimana banyak orang nggak bisa dipercaya. Waktu saya saya mimpi buruk, nggak ada yang tepuk-tepuk saya. Waktu saya ada semut gigit saya, nggak ada tuh orang yang nolongin sampai semutnya nggak gigit-gigit lagi. Waktu saya lapar, saya dibiarin tuh sampai saya kelaparan. Akhirnya dia jadi sulit percaya orang. Nah, sehingga tumbuhlah menjadi anak yang sulit percaya. Udah, naik kan? Naik pertumbuhan sosialnya naik lagi Bapak Ibu. Dari sulit percaya, dia naik ke batita. Di batita, ya dia mulai explore kan kalau di batita kan. Saya mulai pengen cari tahu mainan ini. Saya pengen buka kaleng. Saya pengen tahu rasanya kalau ini dilempar jadi seperti apa. Wah, dia mulai explore semuanya. Dicoba-coba. Tapi bisa jadi orang tuanya kan nggak ngerti nih tentang pertumbuhan sosial. Jadi dimarahin terus gitu ya. Padahal dia bisa jadi anak yang mandiri atau otonom. Aduh, ini saya tahu nih ya cara buka botol begini, cara tutup pintu begini. Tapi dia nggak bisa otonom. Kenapa? Karena setiap kali tutup pintu, gebus gitu ya. Opa omanya atau mama papanya marah. Tutup pintu yang baik-baik. Jadi dia takut. Aduh, jadi malu deh tutup pintunya dimarahin gitu ya. Nah, dia tumbuh tapi menjadi anak yang malu-malu atau ragu-ragu.
Karena mau tutup pintu kekerasan dimarahin, mau buka botol tumpah dimarahin, mau ambil gelas sendiri minum tumpah ditegur. Akhirnya dia bertumbuh jadi anak yang minum tapi ragu-ragu. Mau buka pintu, kunci pintu nggak bisa, nggak bisa, nanti salah gitu ya. Nah, apalagi tambah balita, tambah lagi nih. Dia udah mulai inisiatif sebetulnya anak ini umur balita. Inisiatif untuk bikinin minum buat papahnya, ambilin sepatu buat papahnya, inisiatif beresin mainan. Tapi salah terus. Apalagi kalau orang tuanya perfeksionis ya, pengennya sempurna. Itu kurang, kamu masukin. Kenapa nggak dimasukin? Salah terus anaknya. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang punya rasa bersalah, bukan yang inisiatif. Padahal dia lagi mau belajar inisiatif gitu. Nah, ini namanya pertumbuhan non-linear, pertumbuhan yang tambah usia belum tentu hasilnya baik. Gitu ya. Nah, ini menurut ini saya terusin tapi udah nggak usah cerita lagi deh ya. Pokoknya pertumbuhannya bisa baik, bisa tidak baik. Nah, lalu ada nih satu orang namanya James Fowler, Bapak Ibu. Dia mulai lihat, oh ada tuh pengaruh-pengaruh perkembangan itu dalam iman seseorang. Ternyata iman seseorang dipengaruhi oleh perkembangan sosialnya ya. Masalah trust dan mistrust, masalah percaya dan gak percaya. Oh, ternyata iman seseorang juga dipengaruhi sama perkembangan kognitif dia loh, logika dia. Oke. Ternyata perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh perkembangan emosi ya. Wah, macam-macam nih perkembangannya. Maka dia bilang, yuk kita lihat apakah semua perkembangan itu juga mempengaruhi perkembangan iman mereka. Nah, mulai nih si James Fowler nih bikinlah dia penelitian terhadap 500 orang dari umur 4 sampai 88 tahun. Dia mulai bilang, dia wawancara ya orang 500 orang. Jadi mungkin nggak ya? Oh, ada yang disebut perkembangan iman. Ada nih orang berkembang imannya. Jadi iman bayi sama iman orang dewasa tuh beda. Tapi ada nggak orang dewasa yang masih seperti imannya kayak bayi? Ada, katanya Fowler. Kenapa? Karena perkembangan iman itu tidak linear. Jadi perlu pengalaman demi pengalaman sehingga dia berkembang imannya nanti satu hari kelak. Oke, berdasarkan semua teori perkembangan, kita bikin yuk teori perkembangan iman, katanya gitu ya. Nah, teori perkembangan iman ini enggak sesuai usia. Walaupun bisa juga tambah usia, tambah beriman. Gimana sih caranya? Nah, dia mulai itu Bapak Ibu, perkembangan iman. Nah, dia mulai bikin teori gini. Orang yang namanya beriman ya, kalau dia ngomong tentang iman itu bukan sekedar cuman omong doang atau basa-basi. Tapi imannya itu benar-benar dia hayati hidup sebagai orang beriman yang punya sumber kuasa. Kalau orang Kristen dia sebutnya Tuhan Yesus. Kalau orang Islam dia panggilnya Allah. Orang agama lain ada yang dia pada dewa ini dan dewa itu. Kalau yang agama lain dia percaya sama yang namanya Siddhartha Gautama. Kalau agama lain ada yang dia percaya yang namanya uang, sumber kuasanya. Ada dong, dia nggak percaya Tuhan tapi dia percaya uang. Dia percaya logika, bisa, itu sumber kuasa. Nah, yang namanya beriman mesti sebut nih imannya pada siapa? Iman pada Tuhan Yesus, berarti sumber kuasanya Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya orang disebut dewasa dalam iman? Kalau saya gitu ya, mengalami interaksi dengan orang lain atau ciptaan Tuhan lainnya, lalu saya menghubungkan interaksi saya itu dengan Tuhan. Misalnya, saya ke gereja, terus saya tanya Tuhan, Tuhan mau saya apa nih Tuhan? Lalu Tuhan kasih pesan, Ri, kamu ke gereja dengerin tuh firman ya. Firmannya cocok banget buat kamu hari ini. Oke Tuhan, firmannya apa Tuhan? Dengerin khotbahnya. Oke Tuhan,
Pas udah selesai ibadah, ternyata Tuhan saya tuh benci banget sama seseorang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya untuk belajar mengampuni walaupun sulit. Nah, ini namanya beriman. Oke Tuhan, saya mau beriman kepada Tuhan walaupun sulit. Saya mau belajar mengampuni sesuai pesan Tuhan hari ini di khotbah hari Minggu ibadah. Nah, udah tuh. Saya jadi beriman. Jadi beriman enggak sekedar saya ke gereja. Saya baca Alkitab udah beriman. Saya ke gereja udah dianggap beriman. Saya saya pegang Alkitab, beli Alkitab per TB2 banyak banget di rumah gitu ya. Sampai ada yang besar, kecil, sedang, Alkitab mini gitu ya. Itu belum tentu beriman, beli Alkitab aja. Saya nyumbang ke gereja, itu belum tentu beriman. Saya melayani di berbagai tempat, ada di hospitality, di pelayanan kesaksian pelayanan, saya juga ikut berkhotbah, saya ikut ngajar sekolah minggu, saya beriman, belum tentu. Beriman terjadi kalau saya benar-benar tahu yang saya lakukan ini karena itu pesan Tuhan. Dan saya mau menjalankan pesan Tuhan serta saya benar-benar mengalami hidup diberkati dan menjadi berkat. Karena saya dapat pesannya dari Tuhan. Jadi selalu bergantung pada Tuhan. Nah, ini beriman. Nah, masalahnya menurut Fowler, untuk beriman seperti ini kan nggak bisa baik melakukannya. Maka perlu contoh, perlu pengalaman iman dari orang tuanya. Nah, jadi pelan-pelan bayi beriman. Jadi faith talk atau percakapan iman itu pelan-pelan menolong anak-anak kita bisa beriman dari mulai bayi. Jadi Bapak Ibu yang belum punya cucu, yang ikut grandparenting juga berguna. Kenapa? Karena kita belajar untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa untuk pasangan atau untuk anak kita. Sehingga mereka juga belajar dari orang tuanya sebagai parents, bagaimana belajar banyak hal. Termasuk dalam topik hari ini belajar percakapan iman. Percakapan iman tidak akan terjadi kalau kita cuman basa-basi dan tidak melibatkan Tuhan yang kita tahu bicara pada kita. Pesan Tuhan kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Lewat lagu tadi kan, kasihnya seperti sungai. Lewat Alkitab, lewat khotbah, lewat ngobrol sama seseorang, lewat kutipan-kutipan yang kita baca di grup atau di sosial media, lewat berdiam diri sambil merenungkan firman Tuhan. Bisa kita lakukan semua hal. Tapi yang pasti kita sadar bahwa itu pesan Tuhan. Nah, nggak semua orang sadar apa yang mereka dengar itu pesan Tuhan. Jadi lalu aja begitu aja. Nah, kalau kebaktian ya, khotbah hari ini tuh pendeta bagus loh. Buat kamu, gitu kan ya. Bukan buat saya, tapi buat kamu. Jadi kita nggak merasa bahwa pesan Tuhan itu buat saya. Padahal setiap kali Tuhan berpesan, ya pasti ada buat sayanya Bapak Ibu. Nah, ini beriman. Oke, untuk bisa beriman seperti ini, orang dewasa pasti bisa nggak? Belum tentu. Orang dewasa tetap harus belajar. Dan kalau nggak belajar, tetap imannya nanti kanak-kanak. Makanya Paulus bilang kan dalam suratnya kepada jemaat, kamu memang udah dewasa, tapi kamu masih terima susu. Nah itu, karena mereka nggak bisa terima kebenaran yang sebenar-benarnya, kata si Paulus. Nggak bisa terima pesan Tuhan langsung, nggak ngerti kamu nanti sama pesan Tuhannya. Jadi ya udahlah, nih makan aja nih. Seperti apa susu? Susu itu asal yang penting pokoknya percaya, telen. Kan gampang kan? Ada susu diminum, telen. Nah jadi makanya biasanya orang-orang yang beriman cuma minum susu tuh, dia cuma nanyanya begini selalu ke pendeta. Pak Pendeta, kalau saya nggak perpuluhan dosa atau enggak? Gitu ya. Pertanyaannya cuma itu, dosa atau enggak? Salah atau enggak? Itu susu. Dosa, minum. Nggak dosa, nggak minum. Gampang kan? Nah, jadi jangan Bapak Ibu bertanya lagi pada pendeta atau dalam diskusi dosa apa enggak ya. Kalau kita bicara dosa atau enggak berarti kita masih suka minum susu, cuman mau tahu yang benernya aja apa.
Padahal ada proses loh. Proses. Bunuh orang dosa nggak? Kita cuma pengen tahu kan dosa atau enggak. Terus pengen pendetanya ngomong dosa, udah cukup. Nah itu kayak minum susu. Padahal kan ada kehidupan yang lebih kompleks ya Bapak Ibu. Gimana kalau orang itu pegang senjata dan mau bunuh kita? Terus tiba-tiba kita pegang pistol, kita bunuh dia atau enggak? Mending dibunuh atau ngebunuh? Dalam keadaan perang. Nah itu kan sesuatu yang kompleks. Nggak bisa kita cuma nanya, bunuh orang dosa apa enggak? Lu dosa lo di perang bunuh orang gitu kan ya. Nah jadi perlu pemikiran yang lebih kompleks. Dan pemikiran seperti itu ada pada orang dewasa. Maka dia nggak mau sekedar cuma nanya dosa atau enggak. Karena pertanyaan itu hanya pada anak-anak yang belum bisa berpikir lebih kompleks seperti orang dewasa. Nah, maka ada tahap demi tahap. Sehingga akhirnya setiap orang bisa dengan mantap untuk bertumbuh imannya. Nah, seperti apa pertumbuhan itu? Growing up, semakin hari semakin bisa memaknai hidup, semakin bisa memberi respon. Lah kalau anak-anak kan bisa juga memaknai hidup, bisa, tapi dari segi kognitif aja. Belum penuh dengan penghayatan. Nah, penghayatan itu nanti bertambah usia semakin menghayati. Betul, anak-anak tahu, Tuhan baik ya Mami, Tuhan baik. Tapi satu, karena saya pengen es krim, dikasih es krim. Itu penghayatannya. Nah, tapi kalau udah dewasa, nanti lebih kompleks Bapak Ibu. Saya sakit dan seumur hidup nggak boleh makan es krim. Tapi Tuhan tetap baik. Karena saya ternyata bisa melihat orang makan es krim. Gitu ya. Dengan lahapnya. Itu growing up. Itu bertumbuh. Itu dewasa. Saya bisa melihat sisi lain dalam kehidupan. Dan bersyukur kepada Tuhan dalam faith talk. Untuk melihat sisi-sisi Tuhan lainnya. Wah, itu semakin dewasa imannya. Oke. Mari kita lihat. Apa tujuan target dari seorang yang dewasa iman? Dia bisa memaknai hidup atau creating meaning. Jadi perlu dasar, ada bukti. Itu dua hal aja ya. Jadi perlu dasar dan ada bukti. Dasarnya firman Tuhan, buktinya pengalaman kita sehari-hari. Kalau anak-anak kecil bayi belum punya dasar, belum punya bukti, maka mereka dibaptis, dasarnya imannya orang tua. Bukti imannya bukti iman orang tua. Jadi dia belum beriman, tapi baru mulai beriman. Nah, nggak apa-apa, mulai beriman juga penting. Karena diletakkan dasar. Seperti orang membangun rumah, dia kan perlu dasar fondasi. Maka anak-anak itu baru penanaman fondasi iman. Sudah beriman belum? Ya, sudah belajar beriman. Tapi apakah sudah creating meaning? Ya, sudah bisa secara kognitif, tapi belum utuh, gitu ya. Nah, semoga ini nggak terlalu rumit buat Bapak Ibu. Apa mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari situ? Sebelum saya lanjutkan, dimulai tahap demi tahap perkembangan iman. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Sampai sini dulu. Atau mungkin ada yang membantu dengan pertanyaan supaya orang lain lebih paham. Jadi bukan karena kita tidak paham, tapi karena Bapak Ibu mau membantu orang lain lebih paham, maka munculkanlah pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Kak Evi, silakan. Ibu Evi. Selamat pagi. Mau bertanya, yang pembentukan yang tadi, yang mistrust itu pada usia masih awal sehingga nanti dibawa ke dewasa, apakah bisa diperbaiki, Kak? Oke Kak, terima kasih. Jadi kalau tadi kan ada trust dan mistrust, sudut percaya, bisa diperbaiki, tapi dengan cara beberapa hal. Pertama, perlu kesadaran yang pasti. Orang dewasa kalau memperbaiki diri kan perlu kesadaran ya. Oh iya ya, ternyata saya tuh tidak mudah trust ke orang ya. Walaupun ada baiknya juga ya, terlalu percaya juga nggak baik. Nanti semua kita percayakan bocor gitu ya. Nah, oke, saya ternyata ya tidak mudah percaya ya sama orang ya. Nah, tapi gimana cara memperbaikinya ya? Ini menghambat kerja sama saya nih. Kalau saya nggak mudah percaya sama orang.
Nah, saya berarti mesti belajar nih. Belajarnya apa? Mulai dari pengalaman-pengalaman ya. Kalau saya percayakan sedikit, lalu orang itu bisa dipercaya, saya tambah lagi percayakan banyak. Ternyata kalau sudah dipercayakan banyak orang yang nggak bisa dipercaya, ya nggak apa-apa, saya mengampuni dia. Gitu. Nah, itu tentang trust dan mistrustnya orang dewasa. Saya orangnya sangat percaya banget Bapak Ibu sama orang. Sampai akhirnya bocorlah itu. Gitu ya. Nggak baik kan jadinya kan, jadi bocor. Nah, waktu bocor saya belajar dengan hikmat Tuhan. Iya ya, ternyata tipe orang seperti ini nggak bisa dipercaya. Ya belajar jadi dari pengalaman. Tapi kalau tipe orang seperti ini lebih bisa dipercaya. Nah, akhirnya mulai menimbang-nimbang, punya wisdom. Tapi belajar mempercayakan juga perlu pemulihan. Kalau tadinya kita nggak percaya sekali. Siapa dulu ya yang dulu? Nah, mulai itu kita mikir-mikir pemulihan di masa lalu. Itu ada prosesnya Kak Evi. Proses untuk memulihkan trust di masa lalu. Apalagi kalau pernah punya trauma, dibiarin nangis sehari-harian nggak ada yang nolongin. Wah, itu kan mistrustnya besar sekali. Nah, dia perlu balik ke masa itu dan memulihkan masa itu. Memang ada cara khusus untuk healingnya nanti. Tapi kalau kita sudah masuk dalam tahap kesadaran, oh iya ya, saya kok sulit percaya ya sama orang ya. Aduh Tuhan tolong. Nah ini kita beriman kan, kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan, saya ini kok jadi sulit percaya sama orang ya. Termasuk sulit percaya sama Tuhan nih. Tolong Tuhan, buat saya bisa percaya. Nah nanti prosesnya sama Tuhan, Tuhan yang bikin. Tuhan yang bikin bisa segera pemulihan, atau Tuhan yang bikin dengan kita hanya percaya pada Tuhan. Nah itu proses Tuhan dengan kita sendiri. Jadi ada Terima dua. kasih. Ada pertanyaan lain? Oh, ada pertanyaan di ini ya, di chat Bapak Ibu. Bu Linda, kalau anak nggak mau berdoa sebelum makan, males, marah, apa yang harus kita katakan? Nah ini Bapak Ibu, kalau konsultan parenting minggu lalu, yang kita lakukan adalah memberi choices. Oke, kamu mau terima kasih kepada Tuhan, melek matanya atau merem, misalnya gitu kan. Jadi dikasih choices supaya anaknya tahu bahwa berdoa itu menyenangkan, berdoa itu bukan terpaksa, apalagi dia lagi marah. Oke, kamu lagi marah ya, makan sambil marah gitu. Pahami dulu perasaannya di konsultan parenting. Kamu marah kenapa? Marah dimarahin mama harus makan ini ya, nggak suka makanannya. Ya kalau orang nggak suka makanannya kan nggak bisa berterima kasih sama Tuhan dong Bapak Ibu. Jadi kita mesti mengerti dulu kenapa dia marah, kenapa dia males. Kalau sudah marah dan males, selesaikan marah dan malesnya dulu, baru ajak mereka berdoa, berterima kasih sama Tuhan. Kalau berterima kasih atau berdoa sebelum makan Bapak Ibu, nggak perlu 2 menit atau 1 menit. Dengan kita bilang, sambil melek matanya, terus kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan enak ini semua. Amin. Udah, itu cukup. Yang penting mereka tahu bahwa ketika kita lihat makanan ini, kita punya hati itu connect sama Tuhan. Misalnya, cuman dengan melihat satu bangkok bakso, terus yuk kita makan-makan. Terus cuman liatin baksonya sambil bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Itu juga udah berdoa kan Bapak Ibu. Gitu. Dia sudah connect dengan Tuhan aja itu udah bagus. Jadi nggak perlu, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Khususnya Tuhan memberi makan kami melalui beras yang diupayakan oleh para petani. Aduh Bapak Ibu kalau berdoanya seperti itu terus nanti ditinggalin sama anak-anak dan cucunya. Apalagi anak-anak umur 1 tahun. Dia cuma bisa konsentrasi 1 menit. Tapi doanya 5 menit, doa syafaat sampai para petani didoakan. Ya dia malas berdoa. Nah, itu jadi kontraproduktif. Maka berdoa itu cukup. Kalau anak bayi, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bubur ini. Amin. Udah, mari kita minum susu. Dalam waktu 2 detik mereka sudah bisa minum susu, tapi tahu, oh susu ini dari Tuhan Yesus. Gitu kan. Nah, demikian. Jadi ada banyak cara Ibu Linda untuk membuat anak bisa connect dengan Tuhan. Jadi tujuannya bukan istilah berdoanya lipat tangan tutup matanya, tapi hatinya connect sama Tuhan, gitu ya. Terima kasih. Oke, Ibu Rosme, kalau kita ngomong tentang iman, apakah semua harus sudah bisa kita lakukan? Bukan pura-pura. Misalnya Tuhan baik, tapi saya belum mengalami.
Apakah saya nggak boleh bicara itu ke anak dan cucu? Nah, begini, terima kasih untuk pertanyaannya, membantu sekali. Jadi gini, kita orang dewasa, kita kehilangan orang yang kita cinta. Terus kita masih bergumul, Tuhan itu baik atau enggak ya? Kok saya kehilangan orang yang kita cinta? Aduh, Tuhan tuh nggak baik banget ya. Bahkan kita pikir seperti itu kan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, kita ngomong ke anak kita. Dek, Mami tuh masih bergumul Tuhan baik atau enggak ya? Soalnya Tuhan ambil orang yang kita sayang. Gimana ya cara memahami Tuhan itu baik? Kata orang, kata Alkitab, Tuhan itu baik. Nah, lakukan percakapan iman dengan sebuah kejujuran. Bahwa hari ini saya belum bisa nih merasakan. Tapi Mami tuh pengen banget deh. Punya pengalaman merasakan Tuhan baik. Walaupun Tuhan ambil orang yang kita sayang. Nah, itu percakapan iman. Itu faith talk juga. Jadi dengan kejujuran. Bukan pura-pura kan? Dengan kejujuran. Nah, gitu Ibu Ros. Demikian. Boleh saya? Ya, Pak Hartono ini atau Pak Beni? Saya Beni. Pak Beni, bagaimana Pak Beni? Saya mau nanya ya. Bagaimana saya kebetulan saya ngerawat cucu nih. Cucu saya tinggal sama saya. Terus kebenaran kedua orang tuanya nih berjauhan gitu ya. Berjauhan. Kita udah hampir 6 dari kecil sama saya terus gitu. Nah, bagaimana kita membina hubungan dengan cucu nih kan, saya kakeknya opanya nih gitu. Yang tentu saya lebih sayang lah gitu. Nah, sedangkan orang tuanya jauh, terutama mamanya jauh gitu ya. Mamanya jauh di Kalimantan. Nah, saya suka mikir jangan sampai cucu saya mengalami hal yang seperti saya gitu. Kebenaran saya diasuh sama orang lain gitu. Nah, itu gimana ya cara mendekatkan kasih kita kepada cucu gitu. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, jadi ada banyak cara Pak. Salah satunya adalah yang kita bicarakan sekarang. Gunakan percakapan iman bersama dengan cucu Pak. Tapi jangan pura-pura. Pura-pura tuh maksudnya apa? Pura-pura itu berarti Bapak nggak mengalami Tuhan, tapi Bapak bicara Tuhan. Nah, jadi perlu ngobrol bagaimana Bapak punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Itu nanti akan dirasakan dan dilihat oleh cucu. Jadi tergantung kasusnya apa Pak. Tapi yang pasti Bapak perlu banyak belajar, ya ini grandparenting atau parenting. Supaya tahu gimana ngadepin cucu yang seperti ini, gimana ngadepin cucu yang seperti itu. Dan Bapak perlu semakin kenal cucu Bapak. Itu kunci pertamanya. Nih tipenya seperti apa nih cucu saya? Oh kayaknya cucu saya tuh tipenya tipe introvert. Berarti kalau dia lagi mengalami kesulitan dia nggak mau ngomong, dia simpen aja dalam hati. Nah berarti saya mesti cari tahu bagaimana cara ngomong ke cucu yang introvert. Nah itu kan belajar parenting Pak. Jadi parenting itu bukan pelajaran dalam semalam. Pelajaran yang terus-menerus kita mesti pelajari. Jadi senang sekali Pak Beni ikut ambil bagian dalam kelas parenting ini supaya semakin hari semakin ngerti gimana ngadepin cucu. Kenalin dulu siapa cucu Bapak, semakin kenal nanti semakin ngerti Pak gimana mengarahkan dan menolong dia bertumbuh. Itu dari saya Pak. Oke, terima kasih, Tuhan berkati ya. Saya ikutin terus nih, saya pengen kita semua bertumbuh gitu. Soalnya ya dasarnya sih kita harus bersyukur ya, karena saya dari seberang kita dapat Tuhan percaya, Tuhan pilih ya, untuk menjadi anak-anaknya. Nah, saya harus tunjukkan itu bagus sekali, Ibu, bagus sekali, luar biasa. Saya pakai itu, Bu. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Ya,
Bu. Ya, sekarang saya menjawab Pak Hartono. Pertumbuhan itu kadang naik, kadang turun, mitos atau fakta. Jadi begini Pak, pertumbuhan iman itu kan pasti semakin hari orang semakin bertumbuh secara iman. Walaupun kadang-kadang di usia dewasa iman kita masih iman yang seperti kanak-kanak. Kata Paulus kan masih minum susu. Tapi tentang naik turun bagaimana? Saya nggak bilang naik turun, tapi pertumbuhan iman itu penuh dengan pergumulan yang tidak mudah. Nah, pergumulan itu yang Bapak sebut naik turun mungkin. Jadi faktanya memang bukan imannya naik jadi imannya turun gitu ya. Tapi kalau dalam pertumbuhan iman pasti di setiap tahapan itu ada pergumulan iman. Contoh misalnya katanya pendeta itu baik. Tapi kenapa pendeta itu menipu ya? Yang saya kenal itu ya, si A itu pendeta A gitu ya. Nah itu kan pergumulan iman Bapak Ibu. Bukan berarti saya imannya jadi turun. Tapi saya punya pergumulan iman. Oh ternyata, nah ini saya memaknai. Oh ternyata iman itu nggak bergantung pada jabatan ya. Jadi pendeta juga manusia. Kadang bisa jatuh dalam dosa, kadang bisa menjadi bijak, kadang mau dipakai Tuhan, kadang tidak mau dipakai Tuhan. Nah, di situ kita bertumbuh imannya. Tapi masuk dalam pergumulan iman dulu nih. Atau pergumulan iman lain. Tuhan, katanya Tuhan baik. Kenapa jadi saya sakit nggak bisa sembuh ini? Kata Tuhan, orang lumpuh aja disembuhkan. Kenapa saya sakit begini nggak disembuhkan? Nah itu namanya pergumulan iman Pak, bukan tidak bertumbuh imannya. Justru dalam rangka bertumbuh imannya, saya bergumul. Dan dalam pergumulan itu kadang saya menang, kadang saya belum berhasil menang. Untuk apa? Menemukan kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah itu kemenangan iman itu kan menemukan kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah itu belum terjadi, ya nggak apa-apa, coba lagi, ulang lagi. Nah, disitulah kita mengalami pergumulan iman. Untuk apa? Untuk tetap terus bertumbuh. Demikian Pak Hartono. Ya Pak Albert bagaimana? Belum kedengeran Pak Albert, belum di unmute. Ya, ini Bu. Ada seorang cucu yang termasuk kritis kayaknya. Nah, kemudian ada dia bertanya, ada seorang saudara yang sebenarnya saudara itu baik ya, yang nggak ada nggak ada penyakitnya, ada apa, tiba-tiba dia meninggal, ya, dia tiba-tiba meninggal. Nah, orang cucu itu tanya, apa, kenapa sih orang itu, om itu kan baik sekali sebenarnya, terus dia kan aktif di mana di gereja apa semua, itu kok tiba-tiba meninggal gitu ya. Terus apa katanya kalau kita berdoa selalu dilindungi sama Tuhan. Itu kenapa seperti itu? Nah, terus kalau saya menjawab seperti ini, ya gini, kita udah nggak usah berpikir terlalu panjang, terlalu jauh. Karena itu semua adalah rencana Tuhan. Itu di luar pemikiran kita. Karena ada Tuhan bilang di dalam Yesaya 55 ayat 89 bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi berarti apa yang direncanakan oleh Tuhan itu kita tidak tahu. Jadi kita tidak usah mikir, sebab Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi nah, apakah jawaban seperti saya kasih ke dia sebagai seorang cucu, apakah dia bisa menerima atau itu satu pergumulan seperti apa itu dia? Oke. Jadi apakah saya? Nah, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert. Jawaban Albert itu tidak salah, tetapi perlu jawaban pendahulu, gitu ya. Nah, jawaban itu oke sebagai bagian dari pemaknaan iman Pak Albert. Tapi kadang-kadang cucu itu perlu satu bagian dulu Pak sebelumnya, pendahulunya. Apa tuh pendahulunya? Cucu itu perlu tahu bahwa nggak enak ya, katanya Tuhan baik, tapi kok Tuhan melakukan ini ya, emang nggak enak nih, gitu. Nah itu menggunakan perasaan Pak, namanya empati. Jadi kita perlu empati dulu nih. Aduh,
ya memang nggak enak ya pengalaman di kayak gitu ya. Nah itu perlu, itu pendahulunya. Memang kelihatannya Tuhan nggak adil ya. Kok bisa ya Tuhan melakukan kayak gitu ya? Gitu. Jadi nggak enaknya dulu dirasakan Pak. Aduh memang Ya, sedih ya pengalaman kayak gitu ya, sedih banget gitu. Nah itu pendahulu Pak. ya, Ketika anak tahu bahwa oh jadi opa ngerti ya bahwa orang kayak gitu tuh sedih dan orang kayak gitu kesel. Itu pakai perasaan kan? Nah, ya, tapi dalam sedih dan kesel, opa tetap percaya Tuhan itu baik. Nah, itu baru lompat ke Pak Albert tadi bilang, ya. Jadi awali dengan empati dulu ya, Pak ya. ya, ya. Sebenarnya ketika orang melihat Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, ada pengalaman rasa yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang kita jadikan pendahuluan. Sebelum kita bicara, saya yakinlah pokoknya Tuhan baik, gitu kan ya. Begitu Pak Albert. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih. Pak Sahadi, apakah Pak Sahadi mau bertanya? Silakan. Ya, selamat siang Bu Pendeta. Ya. Sehubungan dengan faith talk tadi ya, apakah masih relevan atau efektif jika kita memarahi cucu atau memarahi anak gitu, Bu Pendeta? Terus konsekuensinya apa gitu? Mohon penjelasan dari Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak, seperti yang tadi saya katakan di perkembangan sosial, kalau kita marah dengan emosional, itu hanya membuat anak malu, ragu, takut, dan merasa bersalah. Itu akhirnya hasil dari marah. Nah, emang saya nggak boleh marah? Oh boleh, Tuhan Yesus juga marah kok gitu ya. Tapi marah yang emosional sama marah yang cerdas itu beda. Nah, kalau mau faith talk, kita marah boleh. Marahnya begini Pak yang cerdas. Marah yang cerdas itu katanya secara perkembangan emosi, kita ngomong kita marah, tapi bukan marah-marah. Misalnya begini, seperti saya bilang sama anak saya gitu kan ya. Dek, aduh dek, hari ini Mami kesel banget marah sama kamu. Gitu tuh Pak. Itu anak udah tahu saya marah. Karena kamu tuh, Mami kan udah bilang kemarin, kalau kamu begini kamu mesti ngomong. Sekarang Mami yang mesti tanggung nih. Kamu juga mesti tanggung. Itu gak enak loh digituin dek. Nah itu saya sedang marah Pak. Dia tahu saya marah. Tapi beda sama gimana gitu ya. Nah itu nggak efektif, apalagi kalau mau menjelang sekolah minggu di mobil mamahnya marah-marah, hari ini semua kacau balau, semua pada nggak mau ikutin mami, nggak bisa sekolah minggu, akhirnya gini, semua berantakan. Nah udah akhirnya semua nggak enak, bete sekolah minggunya. Tapi kalau marahnya bijak, dia tungguin dulu, udah selesai sekolah minggu, anak udah happy, terus bilang, seneng hari ini sekolah minggu, seneng. Nah, gitu dong. Kalau bisa bangun pagi juga seneng, nggak dengan marah-marah dan malas-malas jadi terlambat kita. Coba kalau kamu nggak terlambat, kan lebih seneng lagi, bisa main sama teman sebelumnya. Jadi minggu depan kita nggak marah-marah lagi ya, kita nggak terlambat lagi ya. Nah itu kan lebih enak marahnya. Gitu. Jadi marah yang bijak Pak, sehingga anak itu tahu bahwa bapak ibunya itu atau opa omanya dengan cinta kasih memarahi dia. Saya tahu kok Tuhan marah kalau saya nggak ikutin apa yang Tuhan mau, tapi saya nggak merasa takut dihukum sama Tuhan, karena saya tahu kemarahan Tuhan itu begitu lembut. Sampai saya bisa bilang, aduh Tuhan maaf ya Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Itu kan karena kita tahu bahwa Tuhan bisa marah kalau kita nggak ikut sesuai dengan kehendak dia. Tapi bukan marah yang kayak orang tua marah-marah gitu. Israel juga dimarahin Pak, gitu. Tapi caranya Tuhan beda. Nah cara kita juga mesti beda sesuai dengan anak. Gitu. Jadi tidak salah marah, tapi marah secara bijak. Dan tujuan marah bukan mau membuat anak kita guilty feeling atau malu atau ragu-ragu seperti dalam perkembangan sosial. Kita mau anak kita tetap inisiatif, cucu kita tetap otonomi, tapi mereka tahu oh yang seperti inilah yang baik gitu. Begitu Pak Sahadi. Terima kasih Pak. Bu Ina silakan. Sorry,
Prof. Ken. Jadi saya ingin tanya Kak Yani, untuk idealnya tuh kan perkembangan fisik dengan perkembangan fetus linear gitu, jadi sama ya. Tapi Ya, iya, idealnya begitu, walaupun belum tentu. gitu ya, belum tentu ya memang. Tapi Ya. justru itu yang ingin saya tanyakan. Kalau saya sendiri juga faith-nya tuh mungkin dibilang terlambat di umur-umur memaknai sesuatu dengan Tuhan tuh udah usia yang cukup tinggi. Nah, sekarang saya melihat anak saya justru kok perkembangannya itu untuk faith aja sulit gitu. Apalagi kognitif sampai memaknai nggak bisa. Jadi dorongan apa yang saya bisa lakukan supaya dia lebih cepat karena dia masih muda. Saya sendiri menyesalnya memaknai itu dalam usia yang sudah tua gitu. Itu aja. Terima kasih Kak Ina. Aku akan jelaskan selanjutnya bersama juga dengan pertanyaan Pak Hartono yang tentang kok bisa ya kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan gak baik, Tuhan pilih kasih gitu ya. Nggak apa-apa Pak, itu ada dalam pergumulan iman namanya. Tapi bukan berarti tidak beriman. Maka seperti Yunus boleh loh marah sama Tuhan. Aku layak marah sampai mati gitu, kira-kira Yunus mau ngomong gitu ke Tuhan waktu pohon jaraknya tiba-tiba layu atau mati waktu dia lagi berlindung di bawah pohon sebelum pergi ke Niniwe gitu ya, atau setelah pergi ke Niniwe. Tuhan bilang Tuhan nggak marah sama Yunus. Di kitab Yunus Tuhan tidak marah sama Yunus sekalipun Yunus bilang aku layak marah sampai mati Tuhan gitu ya. Dia marah sama Tuhan kan. Tapi nggak apa-apa dirangkul sama Tuhan. Maka marahlah di dalam pelukan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang digendong papa mamahnya tapi lagi berontak dan marah-marah gitu ya. Dia marah dalam pelukan bapak ibunya. Tapi tetap meyakini, tetap mau digendong, tetap mau rasa pengalaman cinta kasih Tuhan. Jadi Kak Ina juga nggak apa-apa memaknainya udah usia sekarang. Yang penting sekarang ini mau bertumbuh, itu lebih penting. Jadi nggak ada yang kasih piala untuk pertumbuhan iman kita. Yang ada kita menikmati pengalaman bersama Tuhan lebih indah. Jadi ruginya kan di kita. Maka mari nikmatin sekarang supaya kita nggak semakin rugi. Karena pertumbuhan iman membuat kita bisa menikmati Tuhan lebih banyak lagi. Jadi nggak apa-apa Kak. Nah makanya saya akan jelaskan bagaimana dengan anak-anak kita. Nah begini, mari kita perbaiki parenting kita atau grandparenting kita dengan memahami pertumbuhan iman. Jadi faith talk bisa dilakukan sesuai pertumbuhan iman. Jadi perkembangan imannya begini, iman bayi. Iman bayi itu cirinya adalah undifferentiated faith. Jadi iman yang tidak bisa bedakan satu dengan yang lain. Semua bayi sama, yaitu apa? Mari kita lihat panahnya. Semua bayi itu butuh sayang dari siapapun. Itu panah itu bicara tentang pemberian sayang. Jadi dasar dari iman kita kan cinta Tuhan ya. Nah cinta Tuhan itu diberikan sejak bayi. Makanya iman bayi itu perlu disayang berbagai pihak. Mulai dari Aat, Teteh, siapa lagi tuh ya yang kasih sayang ke dia tuh, kakak, saudara, orang lain, orang tua, pengasuh, opa, oma, semua memberikan cinta pada dia. Nah, ada kemungkinan kenapa seseorang mudah mistrust atau tidak percaya sama orang karena waktu kecil nggak merasa disayang. Ini belum beriman ya, tapi dasar iman. Jadi nggak punya dasar iman. Kasih sayang dari sebanyak-banyaknya orang nggak dirasakan. Padahal semakin dasar dari iman adalah kita perlu punya dasar cinta kasih, perlu membuktikan dasar dan bukti ya, perlu bukti saya disayang, itu dulu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang mami nih ya pilih kasih, berarti dia belum merasa disayang. Faith talk-nya bicara tentang sayang. Sayangi dia dengan 5 bahasa cinta, sayangi dia dengan hadiah, sayangi dia dengan kata-kata, sayangi dia dengan waktu bersama, sayangi dia dengan melayani dia, sayangi dia dengan menyentuh dia secara fisik. Kenapa? Karena iman bayi itu iman yang membutuhkan sayang dari berbagai sisi.
Nah, jadi perlu kasih sayang kan? Kalau dia sudah lewat bayi, masa batita, dia akan mengalami, jadi dia belum beriman ya kalau bayi ya. Makanya kalau saya belum bisa beriman tuh kepada Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Berarti dia belum ngalamin kasih sayang yang sejati, termasuk dari orang tuanya. Maka terus cintai dia dengan berbagai cara, termasuk ketika dia masuk iman balita. Kalau iman balita itu panahnya nggak semua, tapi cuma satu. Iman balita, iman di mana dia membutuhkan kasih sayang hanya dari 1-2 orang saja. Nah, biasanya idealnya ini dari orang tua. Jadi kalau ada bapak ibu bilang saya dititipin cucu, ya udah bapak ibu sebagai wakil dari orang tua. Yang 1-2 orang itu, yang panahnya cuma satu ini, dia butuh cinta kasih dari orang yang konsisten sayang dia setiap waktunya. Jadi kalau opa oma jaga cucu, ya itu penting untuk dasar iman cucu. Karena cucu pengen tahu siapa yang sayang sama dia banget. Kalau saya nangis ada yang peluk, kalau saya lapar ada yang kasih makan, kalau saya mau tidur ada yang nemenin, kalau saya diisengin sama teman saya sampai saya kesel ada yang teman curhat, kalau saya dibully sama orang ada yang belain. Saya perlu 1-2 orang yang ada bersama saya terus-menerus, yaitu opa oma yang jaga cucu. Jadi sayangi dia dengan sepenuh hati sehingga dia merasa disayang banget sama setidaknya 1-2 orang. Nggak apa-apa deh bapak ibu saya sibuk kerja. Yang penting oma sayang saya, opa sayang saya. Nah itu penting. Jadi bapak ibu sedang menyelamatkan iman seorang bayi kalau bapak ibu ngomong cucu. Iman dia membutuhkan seorang yang sayang banget sama dia, yang gak pernah pergi di usia balita, 0 sampai balita. Nah ironisnya kan di usia balita seperti ini, orang tua lagi giat-giatnya cari uang. Jadi tinggalin bayinya kan, lalu dikasih ke suster, dikasih ke mbak, dikasih ke orang lain. Nah jadi bapak ibu kalau ada kesempatan jaga cucu, pakai kesempatan itu. Tiap detik, tiap menit, tiap jam sangat dibutuhkan oleh cucu. Nanti balesannya, kalau imannya bertumbuh, si balita-balita ini, ini kan iman disuruh, nanti kalau dia sayang sama opa oma, rasa disayang, tolong dong ambilin minum buat oma, dia mau. Nanti masuk iman anak-anak. Gitu ya. Nah, seperti apa iman anak-anak? Imannya panahnya jadi udah beda tuh. Bapak Ibu lihat, panah yang pertama ini kan cuma 1. Orang dewasa sayang pada balita. 1 ya panahnya ya. Berarti dia cuma butuh kasih sayang. Tapi imannya anak-anak lebih maju lagi. Saya bisa sayang ke orang yang saya sayang. Jadi kalau dia udah peluk opa omanya, terus makan mau berbagi dengan opa omanya, lalu tidur, oma temenin aku tidur dong gitu ya, udah minta ditemenin, opa temenin aku main dong. Nah berarti dia udah kiri kanan, udah saling memberi. Saya mendapatkan sayang dari opa oma, saya juga bisa menyayangi opa oma sampai meluk oma, aku sayang sama oma. Opa, aku gak mau kehilangan opa. Nah itu udah iman anak-anak udah terjadi. Udah vice versa namanya. Udah dari opa oma ke cucu, cucu ke opa oma. Sayangnya udah bolak-balik. Nah iman seperti ini, iman langkah kedua namanya. Hanya perlu 1-2 orang saja yang bisa saya sayang atau menyayangi saya. Ya, 2 sisi itu ya. Namanya iman meniru. Jadi disinilah anak mau pelayanan seperti papahnya. Anak mau kasih nasi bungkus ke anak pinggir jalan seperti yang dilakukan mamahnya. Anak mau berbagi kuenya seperti omanya. Anak mau ngambilin minum opa yang sakit seperti waktu opa ngambilin dia waktu sakit. Nah ini iman vice versa namanya. Nah iman meniru.
Jadi apakah dia sudah beriman? Ya sudah, tapi imannya meniru. Makanya dia meniru siapa? Meniru orang yang dia sayang. Nah, kalau udah dewasa, ada nggak iman anak-anak meniru seperti ini? Ya ada juga. Ada orang dewasa yang belum bertumbuh lebih lanjut, dia belum bisa memaknai hidupnya, tapi yang bisa dia meniru. Jadi dia menirunya tuh catat khotbah. Menurut pendeta A, ini pendeta saya paling suka nih. Dia nggak mau pendeta lain. Pokoknya mau dibesuk, mau dengerin khotbah cuma sama pendeta ini. Ya berarti vice versanya sama pendeta itu. Dia menirunya pendeta itu. Makanya kalau remaja ngefans sama pendetanya, waduh, pendetanya ini merokok. Saya juga merokok seperti pendeta itu bahaya gitu kan ya. Jadi meniru banget nih. Apalagi ada anak-anak yang kakak sekolah minggunya pakai sendal, saya juga nggak apa-apa pakai sendal. Itu iman meniru. Karena iman anak-anak itu dia suka sama siapa, dia akan seperti orang itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu imannya masih anak-anak, pengen seperti pendetanya. Nanti pendetanya nggak besuk dia kecewa, dia keluar dari gereja karena nggak dibesuk sama pendetanya. Nah, ini iman vice versa namanya. Kalau sayang saya baru sayang kamu. Kalau pendeta doain saya, baru saya kasih kue Natal, gitu ya. Nah, itu iman vice versa. Karena meniru, karena bergantung sama 1-2 orang seperti anak-anak. Nah, masalahnya kan kita mau bertumbuh. Bertumbuhnya seperti apa? Bertumbuhnya yang ketiga, iman remaja. Iman seperti apa itu? Iman remaja itu punya kelompok di mana dia bisa sayang, saling sayang. Saya sayang dia, dia sayang saya sayang kamu, kamu sayang saya. Kita punya kelompok. Nah, kelompok inilah yang menjadi cara orang beriman. Maka remaja-remaja tuh, ayo kita summer camp. Ayo kita bikin camping bersama, ayo kita bowling bersama, ayo kita bikin nasi bungkus dan bagi-bagi bersama. Itu iman remaja. Kalau Bapak Ibu masih punya iman remaja, Bapak Ibu maunya sekelompok, orang lain nggak boleh masuk. Udah ini kita aja, orang lain nggak boleh ikut-ikutan kita, gitu ya. Nah itu iman remaja, eksklusif makanya. Nah bahaya kan kalau gereja adanya isinya semua iman remaja. Iman yang eksklusif, orang lain nggak boleh masuk. Kenapa? Karena saya cuma butuh komunitas ini aja yang bisa saling sayang. Namanya iman kelompok. Nah imannya hanya berkelompok jadinya. Nggak mau kelompok lain. Nah hati-hati kalau ini terjadi di remaja tapi berlanjut ke pemuda dan sampai senior atau usia lansia. Jadi kita eksklusif hanya keluarga saya aja deh kelompoknya. Apalagi keluarga-keluarga dengan suku-suku tertentu, dia maunya hanya kelompok suku tertentunya aja. Jadi iman kelompok suku namanya, iman kesukuan. Nah ini salah nggak? Nggak salah, cuman ini ada di masa remaja biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ikut-ikutan seperti ini, adanya mau satu kelompok aja, memaknai hidupnya kalau ada dalam kelompok ini saja, bahaya nanti. Kalau ada pengalaman yang berbeda. Misalnya, iman kelompoknya ini, saya punya kelompok misalnya ibu-ibu yang jet set, sukanya belanjanya beli tas 10 juta, 5 juta, 100 juta gitu ya. Terus udah gitu kita akan pelayanan bareng gitu ya. Aduh, tapi saya nggak punya duit nih sekarang, lagi bangkrut, tiba-tiba bangkrut keluarganya. Udah tuh ditinggalin sama kelompoknya itu. Karena udah nggak bisa belanja lagi, udah nggak bisa makan enak, udah nggak bisa keluarin duit banyak, ya udah ditinggalin sama kelompoknya. Nah, biasanya kalau orang udah mengalami krisis, ditinggalin sama kelompoknya, kalau dia mau belajar terus beriman, dia naik justru. Dia tambah lagi imannya tambah. Nah, seperti ini. Iman dewasa muda. Iman dewasa muda, saya di kelompok ini ada, saya di kelompok itu ada. Yang penting, nah panahnya apa nih ya? Panahnya itu bukan lagi ke saya, tapi panahnya lagi udah ke semua kelompok. Gitu ya. Kelompok di sini ada, kelompok di situ ada. Di sini dia memaknai hidup. Kalau kelompok ini karismatik, ya saya memaknai berdasarkan pengalaman karismatis saya. Kelompok ini GKI, ya saya memaknainya bersama orang-orang GKI. Nggak apa-apa di sana di sini, gitu ya. Nah,
Kalau Bapak Ibu sudah ada di kelompok ini, nanti ada 5 dan 6 ya, tapi saya nggak bicarakan 5, 6. Nanti keburu pusing. Jadi nggak apa-apa, iman kelompok itu bukan yang terakhir, tapi kita bisa bergaul dengan banyak kelompok, itu penting. Nah, waktu saya bergaul bersama kelompok, nanti cara memaknai imannya beda-beda. Ada yang cara memaknai imannya, Tuhan baik kalau saya kaya. Ada yang memaknai imannya, Tuhan baik sekalipun saya nggak punya duit. Nah, kan beda kelompok. Tapi saya diperkaya oleh banyak kelompok. Nah, disitulah dia semakin bertumbuh imannya. Nah, demikian Bapak Ibu, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana cara beriman yang berbeda-beda. Nah, anak-anak ini perlu belajar beriman sesuai dengan model Cherry Fuller. Ya, saya lompat langsung ke Cherry Fuller. Kata Cherry Fuller, orang beriman perlu menikmati Tuhan baik dulu. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anaknya belum pernah merasakan Tuhan baik, dia belum bisa masuk ke pengalaman lainnya dalam beriman. Nah, jadi yakini dulu bahwa anak cucu Bapak Ibu pernah ngalamin Tuhan itu baik banget dalam hidup saya, bukan didikte. Bukan didikte itu maksudnya Tuhan baik kan dalam hidup kamu, buktinya papi mami bisa sekolahin kamu ke luar negeri. Itu didikte. Tapi kalau dia sendiri yang bisa bilang, mami, aduh Tuhan baik banget ya dalam hidupku. Opa, Tuhan tuh baik banget loh opa. Aku tuh gak punya duit, tapi temanku kasih aku jajan. Nah itu enjoying God namanya. Kalau dia sudah enjoying God, baru dalam pertumbuhan imannya dia bisa loving God. Mencintai Tuhan yang baik. Duh Tuhan, aku tahu Tuhan baik. Nah ini terjadi bisa dalam proses kematangannya terjadi pada orang dewasa. Kita menikmati Tuhan, lalu kita mencintai Tuhan. Baru setelah kita cinta Tuhan, kita bisa ikut Tuhan. Jadi kalau kita suruh anak kita taat, cucu kita taat, tapi dia belum menikmati Tuhan baik, itu terpaksa nanti taatnya. Taat karena disuruh opa oma, ya udah saya ikut. Berdoa, itu kan disuruh sama opa oma, following. Kalau saya tidak menikmati makanan ini sebagai pemberian Tuhan, nggak bisa dong saya suruh berdoa bersyukur untuk makanan ini. Ya saya follow opa oma aja deh. Disuruh doa ya saya doa. Tapi kalau dia mau jujur, dia nggak enjoying God. Tapi kalau dia udah, opa ini makanan kesukaanku oma. Oke kita berterima kasih ya sama Tuhan. Oke terima kasih Tuhan. Baru dia follow. Baru dia ikut. Karena dia sudah enjoy. Nah, apalagi yang terakhir nih, kita nggak boleh paksa anak kita, cucu kita untuk serving God atau melayani Tuhan. Karena kalau dia belum merasa Tuhan itu baik, nanti terpaksa banget melayani Tuhannya. Nah, ada yang lompat. Oke lah, kamu melayani Tuhan untuk enjoying God. Nah, ini nih ya. Jadi gambarnya begini, saya serving God, tapi saya pengen enjoying God. Seperti ini. Ya makanya kalau begitu serving God-nya dimarahin orang, ada gesekan, ada orang yang gak suka sama dia, bubar, keluar akhirnya dari serving God. Kenapa? Karena saya gak enjoy. Gitu. Tapi kalau dia sudah mengalami enjoying God, loving God, following God, serving God, nah maka dia akan bertahan dalam pelayanan sekalipun gak enjoy. Kenapa? Karena dia sudah punya modal. Tuhan baik dalam hidup saya, biarin deh orang gak baik sama saya, yang penting Tuhan tetap baik pada saya. Nah jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu ini semua, selamat menolong anak-anak kita dan cucu kita untuk mengalami percakapan iman. Percakapan imannya bisa percakapan tentang enjoying God, bisa percakapan loving God, bisa percakapan following God, bisa percakapan serving God. Tergantung mereka itu sedang mengalami yang mana nih. Nah, percakapan itu yang penting semakin banyak percakapan iman yang bukan pura-pura gitu ya. Itu semakin kita melakukan faith talk atau percakapan iman dengan anak cucu kita. Yang penting banyakin pengalaman suka duka dan maknai pengalaman suka duka supaya percakapannya menjadi otentik. Nah, sekarang kita lihat apa sih contoh bahasa iman. Ini terakhir ya. Contoh bahasa iman itu adalah ya puji Tuhan, benar-benar puji Tuhan, bukan basa-basi. Tuhan baik ya, gitu ya. Ini dasar lah ya, dasar-dasar buat percakapan iman buat anak-anak. Sebetulnya bahasa iman banyak sekali. Lalu kita tanya Tuhan dulu ya,
Saya ingat banget tuh bapak saya suka ngomong gitu kalau waktu kecil. Pak, kita jalan-jalan ya Pak. Kita tanya Tuhan dulu ya, katanya gitu ya. Oh oke, ya udah. Sampai hari ini kita bersama keluarga juga belajar tanya Tuhan. Terus ya kalau Tuhan menghendaki pasti bisa deh kamu nanti jadi juara atau pasti lulus deh gitu ya. Nah terus dalam nama Yesus. Oh ini juga ibu saya suka bilang ya, kalau mimpi buruk dalam nama Yesus. Saya juga kalau mimpi buruk jadinya dalam nama Yesus gitu ya. Nah terus saya juga bilang sama anak saya, kalau mimpi buruk dalam nama Yesus ya. Mami ngalamin tuh. Kata oma begitu, terjadi gitu ya. Nah ini faith talk yang nggak akan terjadi kalau kita nggak membicarakannya. Demikian Bapak Ibu dari saya. Tuhan memberkati. Adakah pertanyaan? Saya Bu, boleh bertanya Bu, Riannya. Ya. Tadi contohnya tentang iman balita, itu kan contohnya untuk satu anak. Pertanyaannya, kita kan, maksudnya anak itu kan perlu sumber kasih dari banyak sumber banyak orang atau orang-orang sekitarnya. Waktu bayi ya Bu, waktu bayi Ya. ya. Tapi kan dia setelah bertumbuh, dia juga maksudnya tadi kan cuma satu orang yang dia butuhkan, yang menyayangi dia. Nah, bagaimana kalau si Betita ini sudah punya adik gitu loh? Orang tuanya apakah bisa balance seimbang gitu memberikan kasih sayangnya kepada si kakak dan si adik yang baru lahir gitu? Ya. Kadang-kadang kan orang tua tuh kadang-kadang juga, ya jujur aja kadang-kadang lebih sayang sama adiknya yang baru lahir, tapi umumnya bapaknya lebih sayang sama kakaknya. Nah itu bagaimana, Bu? Ya itu tidak adil Bu, makanya perlu disadari Bu. Disadari dampaknya, bukan salah bukan benar, tapi disadari dampaknya. Kalau saya pilih kasih nanti seperti Esau dan Yakub, gitu. Jadi Esau dan Yakub kan akibat orang tua pilih kasih Bu. Nah itu akibatnya kayak gitu nanti. Jadi kalau orang tuanya menyadari pentingnya berbagi cinta secara adil, maka mereka akan belajar parenting dan cari tahu bagaimana caranya berbagi cinta secara adil. Salah satunya adalah menemukan bahasa cinta anak, sehingga dia mencintai sesuai bahasa cinta anak setiap harinya. Sehingga anak benar-benar setiap hari merasa disayang. Tidur merasa disayang, bangun merasa disayang. Karena disayang oleh kedua orang tua, opa omanya juga sesuai bahasa cintanya. Itu perlu menyadari aja sih orang tuanya. Ya ingat cerita Yakub sama Iya. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, ada pertanyaan di dalam di dalam chat ya. Ngajarin lagu-lagu sekolah minggu apakah termasuk faith talk? Iya Pak, tadi kita nyanyi ya kasihnya seperti sungai, tapi perlu dimaknai Pak. Jadi mereka nyanyi-nyanyi nih ya, kan mereka cuma nyanyi ikutin orang tua. Kayak tadi kan kasihnya seperti sungai. Nah setelah nyanyi, opa oma ngobrol. Faith talk, percakapan imannya tuh, bener loh Tuhan Yesus tuh sayang banget seperti sungai. Sungai itu kan mengalir ya. Jadi banyak banget tuh dalam hidup kita. Contoh apa? Yuk kita lihat tebak-tebakan berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Aku dapat makan opa, ya itu berkat Tuhan, kasih Tuhan. Apalagi aku bisa tidur pakai AC enak opa, ya itu berkat Tuhan. Nah itu faith talk-nya. Jadi lagu sekolah minggu adalah kendaraan untuk bicara faith talk. Tapi di dalam kendaraan itu kita tetap perlu ngobrol, membicarakannya. Begitu Pak Hartono. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya kembali. Ada? Kayaknya udah nggak ada. Ya, mari Kak Hendra, Pendeta Hendra. Saya merasa bahwa kalau kita punya kemampuan untuk memberi ruang anak-anak mempertanyakan iman dan juga kita sendiri berbagi pengalaman iman, banyak sukacita untuk anak-anak bisa berdiskusi tentang iman. Kadang ada anak-anak yang baru mau ngungkapin pergumulannya ya, Tuhan Yesus ada nggak sih? Udah langsung dimarahin nggak ya? Kamu bertobat, kamu tuh, dan seterusnya. Gitu. Bahwa mempertanyakan soal iman adalah proses pertumbuhan iman.
Setuju. Semakin banyak kata-kata berkaitan tentang iman, semakin kuat juga proses pembentukan iman ya seorang anak di dalam mengenal Tuhan. Wah, Iya. saya belajar banyak nih. Terima kasih, Kak Aryani. Makasih Kak Hendra mengingatkan kita juga, betul Bapak Ibu, seperti Pak Hendra bilang, waktu anak-anak mempertanyakan Tuhan, waktu anak-anak memunculkan banyak pertanyaan, justru itu namanya SLO Kak. Namanya SLO itu Significant Learning Opportunity. Jadi itu namanya kesempatan belajar yang sangat penting. Kesempatan belajar untuk belajar beriman itu terjadi saat anak-anak bertanya. Sebab curiosity-nya muncul kan, jendela hatinya terbuka. Saya siap terima. Nah, ada dua nih jawabannya. Satu, perhatikan cara kita menjawab. Caranya dulu. Cara kita menjawab. Yang kedua, isi dari jawaban kita. Percakapan iman berkaitan dengan dua ini. Cara kita menjawab dan isi dari jawaban kita. Kalau misalnya, Oma, Tuhan itu jahat banget ya Oma. Nah, dua nih, cara kita menjawab gimana? Oh ya, kenapa kamu bilang Tuhan itu jahat? Emang kamu pengalamannya apa? Nah, itu berarti ada pesan tersembunyi yang kita sedang bagikan kepada mereka, bahwa pertanyaanmu atau pernyataanmu itu penting dan berharga. Maka saya menghargai pernyataan kamu dengan jawaban yang serius dan jawaban yang tidak menghina atau memarahi kamu. Oh ya, Tuhan gak baik ya menurut kamu. Tuhan jahat ya. Kenapa? Coba ceritain kepada Opa Oma gitu ya. Nah, terus dia mulai tuh cerita. Iya Oma, tahu nggak? Aku kan temanku dapat goodie bag. Aku nggak dapat loh, nggak kebagian. Tuhan itu di mana kebaikannya? Oh, nah ini mulai masuk konten iman atau isi dari iman. Jadi kamu merasa Tuhan nggak baik karena kamu nggak dapat goodie bag. Oke. Oma, Opa, Oma paham. Kamu pasti sedih ya, pengalaman sedih ya. Aduh, Opa, Oma ngerti banget. Nah itu mulai konten iman tuh. Nah mulai masuk imannya. Ya, iya. Opa, Oma pikir Tuhan Yesus juga pasti tahu kamu sedih nggak dapat goodie bag. Kenapa ya ada orang seperti itu? Kita belokkan loh. Bukan Tuhan yang nggak baik, tapi orang yang nggak bagiin. Kira-kira kenapa ya teman kamu nggak bagiin goodie bag itu ya? Iya Oma, katanya goodie bag-nya itu habis gitu. Oh, jadi mereka nggak persiapan untuk bagiin ke banyak anak gitu kan? Ya. Tapi Tuhan ngerti banget loh bahwa kamu tuh sedih, malu, nggak dikasih goodie bag sama teman kamu. Padahal kamu udah kasih kado. Iya Oma, aku tuh udah kasih kado besar banget. Tapi kenapa dia nggak mau kasih goodie bag ke aku pas pulang, gitu kan? Nah kita tahu duduk permasalahannya. Jadi kita nggak marahin dia. Oke, Oma ngerti banget sekarang karena kamu udah kasih banyak kado yang bagus, yang besar, tapi kamu nggak dapat balasannya. Jadi kamu merasa Tuhan itu nggak baik. Sebetulnya Tuhan baik loh. Tuhan ngertiin bahwa kamu kepengen goodie bag. Jadi Tuhan kasih tahu Oma nih, yuk kita beli goodie bag untuk kamu. Jadi nggak usah dapat dari dia, Opa yang kasih goodie bag, gitu kan ya? Karena Tuhan bisikin Oma untuk beliin goodie bag. Selesai. Percakapan iman diakhiri dengan kemenangan iman karena anak tahu bahwa bukan Tuhan yang jahat. Tapi orang itu lupa, orang itu nggak persiapan. Maka Tuhan yang baik memberikan goodie bag melalui Opa dan Oma. Jadi Opa-Oma dipakai Tuhan nih untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Gitu. Nah jadi akan berubah tuh nanti Kak. Nah di situ gunanya mengerti anak, mengerti perasaan anak. Demikian Kak Hendra. Jadi penting banget untuk menyadari materi hari ini dan jangan main di shortcut ya kayak jangan kalau tiba-tiba kita kasih goodie bag nggak ada pengalaman imannya. Ya perlu ada vetoknya dulu, betul. Dan itu penting untuk kita. Opa dan Oma nih sayang banget sama cucunya, kadang di shortcut gitu Kak. Padahal itu adalah tadi kesempatan pembelajaran yang paling penting ya, sangat penting untuk kita gunakan. Ya. Terima kasih Kak Aryani, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti proses sampai dengan sesi kali ini. Semoga banyak hal diberkati dan saya melihat antusiasme dari Bapak dan Ibu. Karyanya juga mengungkapkan hal serupa. Semoga ada kesempatan untuk kita belajar lagi
ada materi lain lagi ya, Kak Aryani, hal-hal yang sangat penting untuk kita bisa membekali diri sehingga menjadi teman buat para cucu untuk mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Jadi tunggu saja Bapak dan Ibu, nanti ada program-program yang lainnya bersama dengan Kak Aryani dan juga Bina Warga. Kita berharap Tuhan beri kesempatan pada kita. Kak Aryani, bolehkah tutup dalam doa untuk pertemuan kita?